Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, masih semangat? Oke, semangat ya. Tinggal 2 jam pelajaran lagi. Iya, tinggal 2 jam pelajaran lagi. Nah, sebelumnya ada yang mau masuk? Apa alasannya? Yang izin siapa? Derajat bukan bapak. Kami dia Alasannya selain sakit. Gitu aja. Kami menampung. Oh ini ada yang kami ada keluarga Berarti hari ini yang masuk berapa orang? 14. Oke. Ya. Nah, hari ini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Minggu lalu kita belajar apa? Sistem Indra ya, bagian dari sistem koordinasi. Kita udah PH, hasilnya ya gitu. Oke, nah sekarang kita move on dari yang kemarin, kita masuk ke yang namanya sistem reproduksi. Nah sebenarnya kalian udah pernah belajar materi ini pas kalian SMP, SD juga ada, SMP juga ada. Jadi di setiap jenjang sekolah kalian udah ketemu sama materi ini. Tapi sebelumnya kalian nyadar nggak sih kalau misalnya dari awal pembelajaran kita di semester 2 kita belajar apa? Biologi. Kita belajar biologi. Tapi kita belajar materi apa di semester 2 ini? Pencernaan. Lebih tepatnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem regulasi, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Jadi kesimpulannya selama semester 2 ini kita belajar mengenai apa? Mengenai organ tubuh kita ya. Kalian pernah dengar nggak sih pepatah tak kenal maka sayang? Oke, jadi sama tujuannya dengan pepatah itu, dimana tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang kita belajar mengenai tubuh kita biar apa? Biar kita sayang. Tapi sebelum sayang kita harus kenal dulu ya. Nah, jadi biar kita sayang sama tubuh kita, akibatnya kalau kita sayang gimana? Dijaga. Oke, benar. Nah, hari ini kita lanjut ke materi sistem reproduksi. Materi ini pasti sangat berguna bagi kalian di kehidupan nanti maupun sekarang. Ya nggak salah sih. Betul kan? Oh iya ada katanya mau praktek. Iya nih. Praktek nggak boleh ya? Dirapli. Nah, sekarang coba kita lihat. Will you marry me artinya apa? Yes. Kira-kira dari slide ini tuh menggambarkan apa sih? Kawin. Pernikahan. Oke, pernikahan ya. Nah, coba kita lihat. Ini adat apa nih? Mary. Adat Jawa. Oke ya. Terus yang sampingnya? Batak. Oke, kalau dari kepala yang lembarnya itu Minang. Antara suku di Sumatera. Jogja, Solo. Enggak ya. Terus yang terakhir apa? Bali. Oke, suku Bali. Nah, sekarang pertanyaan kira-kira udah ada yang punya gambaran tuh mau pakai adat apa? Jawa. Oke, tapi sebelum ya, tapi sebelum kalian mikirin mau pakai adat apa, kalian harus belajar materi ini dulu ya. Oke, jadi tujuan pernikahan itu apa sih selain menyatukan 2 insan? Oke, bahasa lebih halus
training dulu. Nah, dari katanya Gak ada latihan ini. reproduksi. Kita bisa tunggal jadi dua kata, re sama produksi. Produksi itu apa sih? Menghasilkan ya. Kalau re berulang ya, kayak di-apply, di-upload, berarti mengulang, diulang. Jadi reproduksi adalah menghasilkan sesuatu yang berulang. Dalam konteksnya di sini adalah menghasilkan berulang. Nah, sekarang di bab ini kita bakal belajar apa aja? Nah, ada 8 poin yang bakal kita pelajarin di bab ini. Dari yang pertama yang pasti kita harus tahu dulu struktur dan fungsi dari organ reproduksi. Pada manusia ada berapa organ reproduksi? Ada? Satu. Dua atau satu? Satu. Kalau satu apa? Dua. Oke, jadi kita punya berapa gender nih? Dua. Dua gender, berarti pasti ada dua organ reproduksi pria sama reproduksi wanita. Oke, setelah itu kita juga bakal mempelajari bagaimana sih terbentuknya sperma atau spermatogenesis. Sperma ini dihasilkan oleh siapa? Pria. Oke, terus yang kedua ada oogenesis. Oogenesis ini proses pembentukan dari ovum. Siapa yang menghasilkan ovum? Oke, terus juga kita bakal mempelajari gangguannya. Gimana sih kalau misalnya kita melakukan tindakan yang tidak sesuai norma? Gitu. Terus kita bakal mempelajari bagaimana menstruasi itu, bagaimana kehamilan, dulu kalian di dalam kandungan gimana. Terus bakal mempelajari terkait dengan KB. Kalian tahu apa itu KB? Keluarga berencana. Kalau keluarga berencana berarti ada berapa? Dua ya. Terus ada PMS. Tahu PMS apa? Oke, PMS ada menstrual syndrome. Itu dialami sama perempuan. Tapi di sini konteksnya adalah penyakit menular seksual. Nah, sekarang kita bakal mempelajari dulu organ reproduksi dari pria. Tapi sebelumnya kalian kan udah ada LKPD ya? Nah, sekarang coba duduk berkelompok dulu. Kita bahas LKPD-nya satu persatu. Ayo. Hah? Mana nih bang? Sesuai sama dia ya. Iya. Kelompok satu dulu mana kelompok satu? Kelompok satu. Gak ada. Kelompok satu bagi mana kelompok satu? Kelompok dua deh. Bebas. Kelompok tiga. Tiga. Oke. Kelompok empat. Lima. Tiga saja. Iya, empat ya. Iya, kelompok lima. Buka LKPD-nya, kita lihat. Oke, udah dilihat. Kalau nggak ada bisa lihat di depan. Ada wacana. Kalian dibaca wacananya?
Oke, ada kebudayaan Sundanya, tapi terkait apa? Terkait hitam. Atau jadi kenal dengan dialami oleh siapa? Oke, dialami oleh laki-laki. Kira-kira yang laki-laki udah pada ikut kita tuh? Coba kita tanya dari sumbernya. Kita tanya dari sumbernya. Kira-kira kalian yang laki-laki itu kita di rentang usia berapa? Masih mancing. Kelas 5 terus ada yang SMP, ada yang SMA. Oke. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih alasannya kenapa sih orang-orang tuh banyak khitan anak laki-lakinya itu pas mereka masih kecil? Kenapa harus pas masih kecil? Kenapa nggak pas sudah tua? Lebih ke malu. Oke, lebih ke malu. Kalau malu berarti terkait dengan pengaruh sosialnya ya. Gimana di lingkungannya. Tapi kalau dari biologinya kira-kira berpengaruh nggak sih orang yang masih kecil, orang yang masih muda, sama orang yang udah tua? Apa? Kenapa? Nah, pemulihannya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah, pemulihannya. Kenapa anak kecil lebih cepat? Kenapa anak kecil lebih cepat? Karena masih bagus masih pemulihan apa sih regenerasi masih bagus Regenerasinya. Jadi, tepuk tangan ya. Dia mainnya kan tahu regen. Jadi anak kecil proses regenerasinya masih bagus, sel-selnya masih aktif membelah. Akibatnya apa? Akibatnya pemulihannya lebih cepat. Kayak gitu. Nah sekarang coba kan kalian udah baca ya. Kita lihat di bagian berdiskusi. Yang pertama, setelah membaca wacana di atas, tuliskan informasi-informasi yang kalian dapatkan. Nah, kelompok siapa yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya setelah membaca wacana? Oke, coba. Yang mau? Oke, coba Rafli. Ayo. Oke, apa aja Lutfi? Yang pertama, ya tradisi khitanan atau sunatan di Jawa Barat merupakan percampuran antara budaya Sunda dan Islam. 2. Khitan dilakukan saat berusia dini, usia 6 sampai 12 tahun. 3. Saat itu, mantri atau bengkok adalah sebutan untuk biasa jurus sunat masyarakat Sunda. Oke, terima kasih Lutfi. Berarti Lutfi mengemukakan 3 informasi yang dia dapat ya. Ada yang mau menambahkan? Kelompok lain ada yang mau menambah? Oke, coba Alina gimana? Oke, jadi dulu kita pakai apa? Pakai alat yang terbuat dari bambu. Kalau sekarang dulu anak laki-laki sunatnya pakai sebilah bambu ya. Sekarang anak laki-laki bisa kita pakai laser. Kira-kira perubahan itu terjadi karena apa sih? Oke, karena kemajuan dari teknologi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang coba kita bahas yang kedua. Apa tujuan dari dilakukan khitan menurut
mengurangi infeksi. Oke, mengurangi infeksi. Emang bagian yang dipitan itu bagian mana? Bagian kepala. Itu kan kita belajar berdasarkan sains. Nah, jadi bagian mana yang dipitan? Kulit. Iya, kulit. Kulit kembang. Oke, kulit di bagian ujung dari kepala. Gunanya untuk mengurangi infeksi. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya. Siapa yang berani maju ke depan buat tunjuk ini apa ini apa? Pintar ya baunya. Iya, yang bawah kan cowok juga. Oke, cewek atau cowok? Iya, baunya. Ini cewek. Jadi lo harus tahu dua-duanya ya. Tapi nomor 7. Ayo, siapa yang berani? Tapi ditunjuk kayak Aduh ya, ya. Tahu sih, tahu mah. Oke, ya. Coba kita perhatikan Chelsea melengkapi bagian-bagian dari yang dinomori. Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Chelsea. Izin ingin menyebutkan bagian-bagian dari organ kelamin. Jadi di nomor 1 itu ada vesicula seminalis. Terus yang nomor 2 itu kelenjar prostat. Yang ketiga itu kelenjar, ini tulisannya aku maaf ya, kelenjar porporetral ya. Terus yang keempat itu ada epididymis, yang kelima itu skrotum, terus yang keenam itu testis, yang ketujuh itu udah pada tahu itu penis, terus yang 8 itu salurannya itu uretra, terus yang ke-9 itu vas deferens. Vas deferens. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, gambar selanjutnya ada yang mau? Ufi. Gambar selanjutnya. Kalau Gampang guys. Ya. Jadi Ya. oke. Udah pernah? Betul ya. Oh ya. Yo, nomor 2 ini itu namanya kandung kemih. Terus nih. Ya kandung kemih. Terus yang ini itu namanya vas deferens. Terus yang bagian sini nih itu namanya kelenjar uretra. Iya, itu. Terus bagian sini bawahnya itu uretra. Terus yang bagian sini itu dari A sampai E yang apa? Spermatogonium. Oke, kita tulis spermatogonium. Oke, spermatogonium ini akan mengalami yang namanya pembelahan ya. Pembelahan namanya adalah mitosis. Oke, dari spermatogonium membelah secara mitosis akan terbentuk yang B. Itu apa? primer. Spermatosit primer. dengan mitosit sekunder. Sekunder, primer. Oke, spermatosit primer bakal membelah secara meiosis satu membentuk spermatosit sekunder. Ini sama ya. Jadi ada dua spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis dua menghasilkan spermatid. Jadi spermatidnya ada 4. Spermatid akan mengalami
sperma. Oke, sperma tuh spermatozoa. Jadi hasil akhirnya ada berapa spermatozoa? 4. Oke, 4 spermatozoa. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya satu spermatogonium dapat menghasilkan. Sekarang kita lihat di yang paling terakhir. Kira-kira ada kelompok yang maju untuk menjelaskan hasil diskusinya di depan. Bu, kelompoknya Bu. Oke, jangan. Bu tadi Rian ngomong satu ini. Ya, mulai. Semuanya dulu. Semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan kami akan menjelaskan penyakit atau gangguan pada organ reproduksi laki-laki akibat hubungan seksual wanita. Jadi di sini yang pertama itu ada sifilis atau yang biasa disebut dengan raja singa. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya timbulnya luka kecil tempat bakteri menetap, dapat menyebabkan kebutaan, tuli, kerusakan mati dan lainnya. Yang kedua adalah klamida. Klamida merupakan peradangan pada saluran kencing, keluarnya cairan hingga organ reproduksi terasa sakit. Menyebabkan infeksi bakteri. Gejalanya berupa rasa sakit saat buang air kecil, bernyala hingga rasa nyeri pada area kelamin. Yang keempat, kutil kelamin. Kutil kelamin disebabkan oleh infeksi virus, HPV, kontak fisik saat melakukan seks bebas dapat menularkan penyakit ini. Terus yang terakhir ada herpes genital. Jadi herpes ini adalah virus yang menyebabkan infeksi kulit pada mulut dan bibir atau pada alat kelamin. Herpes yang kuku pada sekitar alat kelamin disebabkan oleh infeksi flex virus atau HPV yang dapat menular melalui hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan hasil diskusi dari kelompok 6? Oke, coba Lina, apa tantangannya? PBDBS atau psikoplasma, klamida, menyebabkan perdarahan atau sensasi rasa hangat pada kornik, skrotum. Terus ada HIV atau AIDS, merusak sistem kekebalan tubuh dengan infeksi dari menghasilkan sel sini Pak. Ya. Ya. Jadi dari Alina kita nambah 2 penyakit apa aja? Sama epididymis. Oke, terima kasih Alina, terima kasih kelompok. Herpes Ibu. Herpes sudah. Ada cewek yang kena penyakit menular kelamin itu akibat hubungan seks. Misalnya dia belum menikah, Bu. Terus sebelum dia menikah ini dia kena penyakit. Nah, berarti kan sampai selama itu dia kan nggak bisa sembuhkan atau nggak bisa ditangani kan pakai obat gitu misalnya. Bisa kan pakai obat Bu, tapi nggak bakalan sembuh total kan. Nah, misalnya dia kena umur 30, itu kan umur untuk usia pernikahan. Nah, kalau misalnya dia mau menikah, itu dia harus sama yang kena juga atau gimana Bu? Masa nggak menikah Bu? Kasian banget. Oke, obat Bu. Ini fungsinya apa? Fungsinya menikah apa? Nah, yang perlu kita tahu pertama, dia itu kena penyakit apa dulu? Kalau misalnya dia kena sifilis atau gonorrhea atau penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteri itu bisa ditangani, itu bisa sembuh. Tapi jika dia misalnya kena penyakit-penyakit yang dibawa oleh virus, misalnya yang paling terkenal HIV, kalau pertanyaannya dia bisa sembuh, tidak bisa. Tapi sekarang ada yang namanya ARV. ARV ini semacam obat antivirus. Itu untuk mencegah apa untuk obat?
disebutin. Kalau misalnya HIV itu kita tangani dengan ARV. Jadi ini bukan tindakan pencegahan, tapi ini adalah tindakan pengobatan. Tapi balik lagi pertanyaannya, dia bisa sembuh atau enggak? HIV dia nggak bisa sembuh karena bakal ada di dalam tubuh individu itu sampai dia meninggal. Tapi dia bisa di dalam fase yang namanya undeteksi atau tidak terdeteksi. Ketika dia sudah di dalam fase tidak terdeteksi, dia sudah tidak bisa bertahan walaupun itu menggunakan dilakukan hubungan seksual. Jadi sebenarnya seseorang yang terkena HIV, jika kita tangani sesuai dengan prosedurnya, mereka tetap bisa menikah dan menghasilkan keturunan yang sehat. Apa itu HIV? Kirain positif kan? Kita bukan. Enggak ya? Itu bukan matematika ya. Lanjut, Pak. Jangan gitu, Bu. Kalau katanya kalau misalnya Enggak beneran. kalau apa penyakitnya dibawa sampai ke meninggal. Kalau mati suri kan? Ada orang yang mati suri kayak beberapa bulan gitu kan? Bangun dia udah hilang ya. Oke. Sejauh yang ibu baca, fenomena mati suri ini nggak mungkin beberapa bulan ya. Karena memang beberapa bulan. Jadi kalau misalnya dia hidup juga kan bakal mati lagi karena dia udah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi koma itu kan manusia tetap hidup, cuma dia nggak sadar. Semua organnya tetap berfungsi, cuma dia nggak sadar, dia nggak bekerja. Jadi ya itu tetap bakal ada. Kalau itu yang udah ada itu, ya kan udah mati. Udah mati, organnya udah mati. Virus itu kan memerlukan yang namanya penanganan, ya kan? Ya. Kayak corona tuh kalau misalnya nggak ketemu inangnya, kalau misalnya dia ada di udara bebas selama tentang waktu tertentu, dia bakal mati sendiri. Karena dia namanya kan simbiosis. Ketika dia nggak ada inang, dia bakal mati. Gitu. Bakal coba apa? Bisa laki-laki. Karena kita penyakit ibu. Terus dia ganti kelamin tadi ibu Sita Luna. Kenapa penyakit apa dulu nih? Apa lagi? Kenapa penyakit apa dulu? Kalau penyakitnya menyangkut epididimis berarti itu apa? Infeksi pada epididimistis namanya. Itu infeksi pada epididimis. Pokoknya kalau kalian lihat gambarnya, kita lihat gambarnya, epididimis itu masih menempel pada yang namanya testis. Berarti otomatis dia masih ada di dalam skrotum. Ketika epididimisnya itu bermasalah, terkena infeksi, maka dampaknya juga bisa terasa di skrotum. Makanya tanda-tandanya seperti itu. Iya, berarti itu bakal mengganggu proses pembentukan sperma pada diri gitu. Ya, itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kita nggak bisa mendiagnosis. Oke, ada lagi? Bu, itu kan kata ibu ARV itu untuk mengobati si HIV-nya, tapi sementara ada yang bertanya HIV itu nggak bisa diobati, tapi itu jadinya gunanya buat apa? Pengobatan? Untuk mengontrol jumlah dari HIV itu. Kalau kita nggak minum ARV, HIV ini bakal menyebar dengan cepat. Ujung-ujungnya menyebabkan yang namanya AIDS kan. AIDS itu kan dimana tubuh kita itu nggak punya sistem imun. Ketika kita tidak punya sistem imun, maka penyakit sekecil apapun, misalnya flu pilek, itu pasti bakal berdampak besar banget dari tubuh kita. Makanya kenapa jumlah dari virus HIV ini harus segera ditangani. Penanganan lebih awal bakal merendahkan resiko yang terjadi. Iya, ARV. Ada pertanyaan? Cukup, 2 menit. Nah,
Yang mau nabung poin? Oke, apa Jordan? Kali ini kita belajar apa? Kenapa belum? Belajar alat revolusi pria. Apologi. Karena dari kami keluar, yaitu penis, testis, skrotum. Dan bagian dalam kelenjar prostat, persidrans, uretra. Terus ukuran dan sifat seksual seorang pria tergantung pada fungsi hormon sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan air mani dan sperma. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Tadi kita udah diskusi banyak pertanyaan. Ada yang mau menyimpulkan? Apa itu? Ini mau nambah apaan? Ayo kita harus berani speak up. Ada gangguan-gangguan pada Oke, ada lagi? Tadi Sandi mau nambahin? Dari. Ari kita udah tadi ya. Oke, kita simpulin bareng-bareng ya. Kalau misalnya hari ini kita secara garis besar mempelajari organ reproduksi dari pria, fungsinya, strukturnya, bagaimana sperma itu terbentuk, bagaimana sperma itu bisa sampai ke lingkungan, keluar, gitu ya. Terus bagaimana infeksi menular seksual, tadi udah coba dibahas tentang HIV. Nah, kayak gitu. Jadi hari ini kita belajar banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, nah karena hari Kamis tanggal merah. Oke, hari Kamis kita tanggal merah, jadi kita bakal ketemu lagi di hari Senin. Ini dari ulangan. Nah, hari Senin kita bakal lanjut ke sistem reproduksi wanita ya. Kita belum bahas tadi kan dari pria. Terus kita bakal belajar terkait dengan menstruasi, gestasi atau kehamilan. Terus kita akan belajar laktasi atau ASI. Terus kita bakal belajar keluarga berencana. Sama kita akan bahas terkait penyakit menular seksual juga. Tadi kan yang baru dibahas HIV ya. Nah, kita bakal bahas dikit nih sebenarnya sama tadi. Herpes, terus ada kelamin. Jadi hari Senin nanti kita bakal bahas. Gak ada kan? Gak ada. Oke. Duduk dulu. Duduk yang benar. Jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Alright, if you want to wake up, see you tomorrow morning with the next day. Take care and have a nice day. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.